Amin dan juga Ketua DPR RI dan juga pejabat negara lainnya sebelum melaksanakan jalannya sidang RAPBN 24. Dan Elisa tentu dapat diinformasikan kembali ya kepada pemirsa bahwa kabar baiknya bahwa penyelenggaraan sidang paripurna dan pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2023-2024 ini sudah berlangsung dengan 100% kehadiran fisik setelah dicabutnya status pandemi COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo menjadi endemi, sehingga pada sidang kali ini tentu akan lebih meriah karena hadir langsung ke dalam ruang sidang secara fisik. Betul sekali Alfat dan pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda bagaimana megahnya iring-iringan dari Presiden Joko Widodo untuk memasuki Gedung Nusantara DPR RI, dan dapat Anda saksikan juga di layar kaca Anda sudah mulai memasuki area Gedung Nusantara dan terlihat sudah disambut. Kita akan saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Dan Bapak Sekretaris Jenderal DPR RI, Bapak Indra Iskandar, sudah siap menyambut datangnya Presiden Joko Widodo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pemirsa. Dapat Anda saksikan pemirsa, Bapak Presiden Joko Widodo bersiap untuk turun dari mobil dan sudah bersalaman dengan Bapak Sekretaris Jenderal DPR RI, Bapak Indra Iskandar. Dan Bapak Presiden Joko Widodo sudah berjalan bersama dengan Sekretaris Jenderal DPR RI, Bapak Indra Iskandar, dan siap disambut pula pemirsa di pintu utama oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga sudah disambut oleh Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, dan terlihat juga ada Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Lanyala Mataliti. Dan pemirsa, kita bisa saksikan saat ini iringan dari Presiden Joko Widodo sudah memasuki area untuk berfoto bersama. Betul. Dapat kita saksikan, sudah bersiap sedia situ pejabat negara Alfat. Ya, karena memang momentum seperti ini memang harus diabadikan ya, Elisa. Betul sekali. Memang momentum-momentum yang cukup membahagiakan juga, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa penyelenggaraan sidang khususnya di tanggal 16 Agustus yang rutin setiap tahunnya ini sudah dilaksanakan dengan kehadiran fisik setelah 3 tahun harus melalui virtual dan juga hybrid ya. Benar sekali, dan sesi berfoto bersama dengan para pimpinan RI, wakil pimpinan DPR RI terlihat sudah selesai, dan kita akan saksikan bersama pemirsa. Kita akan menunggu apakah Presiden Joko Widodo akan memasuki ruang VVIP atau langsung ke dalam ruang sidang. Betul, kalau berdasarkan agenda yang kami terima pemirsa, Presiden Jokowi akan memasuki ruang VVIP terlebih dahulu. Namun kita masih harus melihat. Namun kita melihat ini sudah mulai berjalan ke ruang VVIP ya, Alfat ya. Betul. Didampingi oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, ada juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, terlihat di layar kaca Anda. Dan pemirsa, sebagai tambahan informasi juga dapat kami informasikan kembali pada agenda siang hari ini ada pidato Ketua DPR RI pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024. Dan dilanjutkan ya Elisa, ada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia terkait dengan penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2024 disertai dengan nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Nah, sembari menunggu Bapak Presiden masih di ruang VVIP, tentunya kami akan kembali pemirsa sebelum mengantarkan Anda ke dalam jalannya sidang APBN 2024 pada hari ini. Tetap bersama kami di TVRI Parlemen. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Tahun 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama,
Fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Di hari kemerdekaan ini, mari kita rayakan keberagaman, kebersamaan, dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita refleksikan pengorbanan para pahlawan yang telah berkorban untuk mencapai kemerdekaan dan terus menghargai nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, masih bersama kami di talk show spesial sidang 16 Agustus 2023 dan ini masih bersama dengan Pak Akbar. Kita membahas sedikit lagi sebelum kita nanti menyaksikan sidang APBN, Pak. Kira-kira kalau misalnya memang kita masih menunggu nih Jokowi nanti akan menyampaikan apa, tapi kan kita sudah bisa memprediksi kira-kira apa yang akan disampaikan. Tapi menurut Bapak ada surprise apa nanti? Apa yang menjadi fokus pemerintah untuk APBN 2024? Saya tidak terlalu melihat ada kemungkinan surprise. Mungkin bisa diprediksi. Ya, secara umum saya kira akan ada pola-pola yang sudah bisa diprediksi. Pertama gitu ya, saya kira kan gini ya, APBN itu kan pasti ada dua komponen penerimaan negara dan komponen pengeluaran negara. Dari penerimaan dan pengeluaran itu nanti saya yakin banget bahwa nanti pasti akan defisit gitu ya. Jadi pengeluaran pemerintah akan lebih besar daripada penerimaan gitu. Nanti paling perdebatannya adalah ini gedenya seberapa nih defisitnya begitu kan. Nah kemudian nanti salah satunya lah apakah defisitnya itu kemudian di atas batas atau di atas batas yang diperbolehkan atau enggak. Saya yakin pasti di bawah batasnya. Saya yakin akan di bawah 3%, mungkin sekitar 2,8-2,9%. Saya yakin akan gitu. Oke deh ya. Tadi nanti akan ada pola tadi. Pertama defisit begitu. Yang kedua dilihat dari detail penerimaannya. Saya yakin nanti komponen penerimaan pemerintah itu komponen penerimaannya masih didominasi oleh penerimaan dari perpajakan misalnya. Itu saya kira pola-pola yang sudah kita yakin dah akan begitu gitu ya. Nanti hanya soal angkanya berubah-ubah dikit lah gitu. Apa persentasenya gitu ya. Penerimaan perpajakan masih akan merupakan komponen paling penting gitu ya. Nah nanti kalau dari sisi pengeluarannya kan kita tahu bahwa pengeluaran pemerintah itu nanti sisi belanja pemerintah ya Pak Mawi. Belanja pemerintah itu nanti kan ada yang digunakan untuk belanja untuk pemerintah pusat dan juga ada yang untuk pemerintah daerah begitu kan ya gitu ya. Jadi saya kira pola-pola yang semacam ini masih akan karena memang sebagian memang amanah undang-undang memang harus begitu gitu ya. Gitu ya. Pak, kira-kira kalau misalkan saya boleh ngulik lagi Pak, lebih spesifik lagi Pak. Menurut prediksi Bapak tadi kan saya melihatnya Bapak ini sebenarnya sudah bisa memprediksi. Cuman saya langsung sektor apa sih Pak yang menurut Bapak yang bisa diprediksi akan mendapatkan porsi APBN ini yang lebih besar? Oh maksudnya gini, kalau kan gini ya,
kalau langsung di sektornya kita belum bisa bilang. Baik. Bukan apa-apa, karena bahkan di dalam APBN-nya sendiri nanti nggak sampai di situ. Baik. Gitu ya. Apalagi pidato Presiden hari ini nggak akan sampai di sana. Baik. Dia pidato Presiden hanya akan menyampaikan total penerimaan sekian gitu ya. Lalu kemudian pembagiannya lah ini total belanja sekian. Baik. Lalu kan sektornya apa belum tahu. Termasuk misalnya untuk kementerian apa. Kita belum bisa tahu hari ini. Ya. Belum bisa. Itu masih menunggu perdebatan sampai selesai nanti kira-kira awal November disahkan kalau disepakati ya. Nanti pada awal November kira-kira akan disepakati oleh DPR dan pemerintah. Baik. Disahkan jadi undang-undang. Begitu disahkan jadi undang ada tahapan detail nanti terkait dengan beberapa detail di masing-masing itu. Baik, Pak, Nah, pada waktu itu kita baru tahu misalnya untuk Kementerian Dalam Negeri berapa, Kementerian Keuangan berapa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, apa dan lain-lain gitu. Ya. Pak, kalau misalkan masyarakat juga mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, kenapa yang disampaikan dalam sidang kenegaraan seperti ini menyampaikannya kok APBN defisit dan berapa angka yang masih dalam batas wajar atau batas aman APBN itu defisit, Pak? Masyarakat mungkin perlu tahu juga, Pak. Jadi tentu saja ada alasannya mengapa kok sebuah pemerintahan sebuah pemerintah memutuskan untuk punya anggaran yang defisit gitu ya. Tentu saja karena pemerintah itu merasa perlu untuk belanja, gitu ya. Merasa perlu untuk belanja, yang kemudian belanja-belanja itu diharapkan akan bisa mencapai tujuannya. Entah itu untuk mendorong perekonomian, entah itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, membantu masyarakat miskin, ataupun untuk belanja-belanja yang operasional pemerintah. Gedung pemerintah, gaji PNS dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika mereka memutuskan untuk merasa perlu belanja dan belanjanya itu lebih besar daripada penerimaan yang bisa dicapai, makanya jadinya defisit. Gitu ya. Nah, memang sih pada umumnya kita itu sudah defisit. Kita hampir saya kira 2 dekade terakhir itu defisit terus. Baik. Belum pernah kita punya APBN surplus. Yang normal ya, APBN normal yang surplus. Kita selalu defisit. Jadi kalau sekarang defisit lagi itu udah bisa ditebak gitu. Nah, tentu saja tapi konsekuensi dari APBN defisit itu adalah kalau belanja lebih banyak daripada penerimaannya, berarti ada dari mana dong kurangnya? Dari utang. Nah, konsekuensinya utangnya pasti akan meningkat. Nah, disitulah maka kemudian ada utang yang meningkat itu ada dampak positifnya dalam jangka pendek, bisa melakukan sesuatu yang tadinya belum ada uangnya, tapi dalam jangka panjang tentu saja ada konsekuensinya, termasuk kita harus bayar bunganya, bayar utangnya itu sendiri. Nah, tadi terkait dengan itu, supaya dalam jangka panjang defisit itu tidak memberikan beban kepada negara, kepada rakyat juga nanti, maka diaturlah dalam undang-undang bahwa defisitnya itu dibatasi. Nah, ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa defisit pemerintah itu maksimal hanya boleh sebesar 3% dari PDB terhadap produk domestik bruto kita. Gitu ya. Jadi nggak boleh lebih dari itu, kecuali kemarin pengecualian pada tahun 2020, 2021, 2022 ketika kita punya undang-undang khusus yang membolehkan pemerintah untuk punya defisit lebih dari 3% karena sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita udah kembali ke yang normal. Jadi tidak boleh lebih dari 3%. Nah, kalau kita melihat Pak, sebenarnya utang negara kita itu di angka 7.000 triliun. Ya, sudah mendekati 8.000 sekarang. Iya. Gitu nah, ya. tapi kita memang belum tahu nih APBN ini nanti akan digelontorkan untuk seberapa besar, tapi menurut Bapak sebagai pengamat ekonomi, kira-kira lebih baik APBN itu digunakan untuk menutupi utang kita yang sudah ada atau lebih digunakan untuk sektor lain yang mungkin dirasakan masyarakat? Ya, terus saja kita berharap ketika kita punya anggaran, kemudian anggaran itu kita belanjakan, belanja itu untuk sesuatu yang produktif kan, itu saja. Untuk sesuatu yang produktif yang memberikan manfaat. Tetapi yang namanya utang pasti juga suruh bayar kan gitu. yang memberi utang kan juga mau dibayar gitu ya. Nah, karena itu maka kemudian pasti nanti di dalam APBN itu ada sebagian anggaran belanja yang digunakan untuk belanja membayar utang. Akan ada juga yang digunakan untuk membayar bunga utang. Gitu. Dan sayangnya saya harus mengatakan kepada Anda, nilainya besar. Gitu ya. Nah, besar nih, jauh lebih besar daripada banyak belanja yang lain nanti. Gitu. Pak, kalau misalkan saya boleh menanyakan terkait dengan tadi Bapak berbicara terkait dengan utang, Pak. Sebenarnya Indonesia ini banyak berutangnya kepada negara atau lebih kepada personal, Pak? Kalau sekarang utang kita sebagian besar itu utang dalam bentuk surat utang negara ya. Jadi pemerintah mengeluarkan surat utang negara, nanti baik itu surat utang negara yang konvensional maupun yang syariah begitu. Tapi prinsipnya pemerintah punya surat utang dikeluarkan, dibeli oleh masyarakat. Ya. Nah, masyarakat yang beli ini ada sebagian masyarakat dalam negeri, ada sebagian masyarakat asing gitu. Tapi utangnya memang yang beli itu sifatnya bukan lagi seperti kalau dulu zaman Pak Harto, Anda mungkin belum lahir gitu ya. Itu utang pemerintah itu kebanyakan kepada sesama pemerintah. Jadi utang pada pemerintah Prancis, pada pemerintah Amerika, pemerintah Jepang gitu. Kalau sekarang enggak, utang kita lebih banyak berupa penerbitan surat utang negara. Surat utang negara. Tapi kalau Bapak memprediksi kalau kita bahas soal utang,
di tahun 2024 apakah ini nominalnya bisa berkurang, Pak? Kira-kira? Apanya? Nominalnya. Untuk utangnya? Ya. Ya, yang jelas gini, kalau kita lihat APBN kita, tahun 2023 ini pemerintah mencoba sudah mulai melakukan konsolidasi APBN. Ya. Di mana kemudian belanjanya mulai dikurangi, mulai direm, bukan dikurangi, mulai direm gitu ya. Kemudian defisitnya juga sudah dikurangi kembali ke normal di bawah 3%. Ya. Harapannya adalah bahwa laju pertumbuhan utangnya tadinya cepat banget, mulai melambat. Tetapi apakah kemudian sudah turun? Kayaknya belum. Berarti belum. Masih nambah, cuma Oke. nambahnya lebih pelan-pelan gitu ya. Oke. Yang dulu sempat kencang gitu. Dan memang ini PR sih. Kita pada waktunya tentu saja kita berharap itu bisa berkurang ya. Ya. Karena konsekuensinya kalau nggak berkurang dia hutang bunga yang harus dibantu juga banyak. Karena memang waktu Ya. pandemi membludak ya, Luar Pak ya? biasa. Iya. Selama 3 tahun masa Aha. pandemi luar biasa. Baik, kalau misalkan tadi Bapak Akbar menyampaikan bahwa pemerintah Bapak prediksinya akan rada mengerem belanja ini, Pak. Tapi di sisi lain tahun 2024 itu ada beberapa agenda besar, Pak. Ya. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya memang begitu ya, orang hidup kadang-kadang harus buat pilihan tuh. Ya. gitu ya. Ya, kita harus buat pilihan dan di antara pilihan-pilihan itu ada yang harus mau nggak mau harus dilakukan. Pemilu nggak mungkin ditunda. Kalau ditunda Ya. konsekuensinya lebih parah. Lebih besar lagi. Iya. Bisa situasi lebih berbahaya secara politik kan, secara sosial, keamanan dan sebagainya, macam stabilitas gitu ya. Nah, ya mau nggak mau itu dibiayai gitu. Ya, tapi tentu saja kita berharap bahwa sesuatu yang sudah dibiayai itu kemudian memang bisa membawa sesuatu yang produktif bagi bangsa kan, gitu harapannya. Kalau misalnya program-program pemerintah nih, Pak, Nah. kayak bansos Ya. ataupun hal-hal yang lain, kira-kira di tahun politik nanti masih tetap dikucurkan nggak Oh, ke saya masyarakat? pasti yakin bansos akan berlanjut, BLT akan berlanjut besok, Oke. pasti naik. Dan dugaan saya nggak naik. Ya, itu udah biasa. Kenapa kalau saya bisa nebak bahwa bansos akan meningkat? Karena biasanya tahun politik justru bansos akan meningkat, memang gitu. Ya, Baik. gitu. Masih banyak juga anggaran yang Program-program Jadi ada yang semacam pola 5 semua tahunan dengan gitu masyarakat ya. ya, Pak ya. Dan kira-kira ada potensi nggak, Pak, ini di dalam negeri yang bisa mensupport pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan negara? Ada program-program seperti apa nih, Pak? Maksudnya untuk apa nih? Untuk mensupport apa tadi? Jadi untuk mensupport pendapatan APBN atau APBN kita yang belum termaksimalkan nih, Pak. Ya kan tadi gini ya, jadi penerimaan pemerintah yang paling besar itu kan dari pajak. Ya. Nah, jadi kalau situasi ekonomi bagus, biasanya pajak yang bisa dikumpulkan juga lebih banyak dibandingkan dengan kalau situasi ekonomi sulit. Ya, gimana kalau situasi ekonomi sulit, orang aja susah, masa dipajakin? Pajaknya paling dikit yang bisa Ya. dikumpul gitu ya. Ya. Nah, kalau situasi ekonomi bagus, biasanya pajak yang diterima juga akan lebih banyak. Baik. Tapi persoalannya memang di dalam pengumpulan pajak itu kan ada banyak juga tantangannya. Baik. Tantangannya bahwa ada yang Bapak tahan sedikit Oh, iya, sebentar iya, iya. karena kita akan menyaksikan Presiden Joko Widodo beserta rombongan ini mulai berjalan untuk memasuki ruang sidang. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa bagaimana persiapan di dalam ruang sidang paripurna ini sudah mulai para tamu undangan dan anggota mulai menghadiri, menduduki kursinya masing-masing dan akan segera menyambut kedatangan dari Presiden Joko Widodo dan juga pimpinan negara lainnya, termasuk Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Betul. Dan menurut pantauan tadi kami terakhir pemirsa bahwa Bapak Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh tadi ada Ibu Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani itu sudah mulai menuju lift dan pemirsa dapat Anda saksikan Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ketua DPR RI ini sudah keluar lift ya, Elisa Ya. dan juga pemirsa dapat Anda saksikan Berjalan Sudah. memasuki ruang sidang betul, paripurna. sudah mulai memasuki atau menuju ruang sidang Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan tentunya pemirsa sebentar lagi kita akan menyaksikan jalannya sidang paripurna dan juga penyampaian pidato Presiden terkait dengan APBN 2024 dan kami akan mengantarkan Anda langsung ke dalam jalannya sidang bersama rekan kami dari Ramadan yang sudah hadir di dalam ruang sidang paripurna. Silakan rekan Dadi. Ya baik, terima kasih rekan Elisa dan juga rekan Alfat pemirsa. Dapat Anda saksikan saat ini Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan pimpinan DPR RI sudah memasuki ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan sidang paripurna DPR RI tahun sidang 2023-2024. Yang dimana nanti akan ada pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2023-2024 dan pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN 2024. Kami atas nama kerabat kerja putus kami ucapkan selamat menyaksikan.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua dan anggota DPR RI, yang kami hormati Saudara Pimpinan MPR RI, yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPD RI, yang kami hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua BPK RI, yang kami hormati Saudara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Panglima TNI dan Kapolri, yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, yang kami hormati rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir 385 orang anggota terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI, maka quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama
tahun sidang 2023-2024 hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPR RI pada siang hari ini memiliki dua agenda, yaitu sebagai berikut. Pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023-2024. Kedua, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 dari meja pimpinan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan, seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 21 Juni silam, pemerintah Indonesia secara resmi telah mencabut status pandemi COVID-19 dan beralih menjadi endemi. Kita patut bersyukur sejak awal Maret 2020 kita menghadapi ancaman terburuk pandemi dan kini telah berhasil melaluinya. Pada bulan Juni 2022, WHO menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia termaksud yang terbaik di dunia. Sebelumnya, pada bulan September 2021, Johns Hopkins University juga menyampaikan Indonesia sebagai one of the best in the world dalam menurunkan kasus COVID-19. Atas capaian ini, marilah kita bersama memberikan apresiasi kepada seluruh komponen bangsa dan anak bangsa yang telah bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19. Keberhasilan kita melewati ancaman terburuk pandemi COVID-19 adalah hasil kerja bersama, gotong royong dari seluruh komponen bangsa, mulai dari Presiden dan kementerian lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota, tenaga kesehatan, TNI Polri, BUMN, swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan seluruh anak bangsa. Sekali lagi, pengalaman kita sebagai bangsa dan negara membuktikan bahwa dengan dipersatukan dalam semangat gotong royong, kita dapat menghadapi dan mengatasi persoalan dan ancaman sebesar apapun seperti yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Inilah kekuatan bangsa dan nasional kita, yaitu gotong royong jiwa bangsa Indonesia. Saat ini kita berada dalam percepatan pemulihan ekonomi dan sosial untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara secara efektif dalam melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pemerintahan negara ini dijalankan sesuai dengan mandat konstitusi pada cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sejak reformasi, praktek-praktek dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin demokratis. Aspek-aspek keterbukaan publik, akuntabilitas, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berorganisasi, dan lain sebagainya.
Kualitas demokrasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kita semua, seluruh anak bangsa, seluruh komponen bangsa, seluruh pelaku-pelaku demokrasi, pemerintah, DPR RI, MK, MA, BPK, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, serta seluruh rakyat Indonesia, yaitu bagaimana kita melakukan kerja bersama dalam membangun kemajuan peradaban demokrasi di Indonesia. Menjadi komitmen DPR RI untuk meningkatkan kinerja fungsi konstitusionalnya dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi tugas dan tanggung jawab DPR RI bersama pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan suatu undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam rangka mengatur kekuasaan negara dan aparaturnya. Undang-undang yang mengatur pemenuhan hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya rakyat. Undang-undang yang mengatur jalannya pembangunan nasional. Undang-undang yang mengatur ketertiban umum dan lain sebagainya. Menjadi kesadaran kita bersama bahwa Indonesia yang majemuk, berbeda suku, agama, budaya, kepercayaan, tentu saja akan memiliki perbedaan pandangan terhadap berbagai hal yang diatur dalam undang-undang. DPR RI bersama pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusionalnya membentuk undang-undang selalu berupaya untuk dapat mencari kesamaan pandangan dari berbagai perbedaan pandangan. Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam pembentukan undang-undang maupun dalam pembatalan undang-undang telah diatur dalam mekanisme hukum peraturan perundang-undangan. Marilah kita bangun peradaban politik hukum nasional kita dengan kesadaran dan komitmen yang menempatkan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga kita tidak membenarkan kebiasaan main hakim sendiri, tetapi kita harus membiasakan kepatuhan pada hukum. Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang sejak tahun 2019 hingga saat ini, yang merupakan sejumlah undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah, yaitu sejumlah 64 undang-undang melalui alat kelengkapan DPR RI sebagai berikut. Komisi 1 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 6 undang-undang. Komisi 2 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 26 undang-undang. Komisi 3 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 6 undang-undang. Komisi 5 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 6 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 5 undang-undang. Komisi 7 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 9 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 10 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 2 undang-undang. Komisi 11 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 5 undang-undang.
Badan Legislasi dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 7 undang-undang. Badan Anggaran dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Khusus DPR RI dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan juga DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat 1 dan rancangan undang-undang lainnya yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2023. DPR RI akan menuntaskan setiap pembahasan rancangan undang-undang tersebut secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu agenda pembentukan undang-undang ke depan yang sangat strategis adalah undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional periode tahun 2025 hingga 2045. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dirumuskan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Untuk periode selanjutnya akan dibentuk Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 hingga 2045. Keberadaan undang-undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, sehingga setiap presiden, gubernur, dan bupati wali kota tidak lagi memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Tugas membangun bangsa dan negara kita ke depan tidaklah mudah. Sederet tantangan harus kita hadapi, mulai dari situasi eksternal seperti geopolitik, geoekonomi, disrupsi teknologi dan informasi, globalisasi nilai budaya dan lain sebagainya. Dan situasi internal dalam negeri antara lain permasalahan sumber daya manusia, middle income trap, pemerataan pembangunan, produktivitas, hilirisasi industri, pengelolaan sumber daya alam, kerentanan pangan, energi, kemiskinan yang sangat ekstrim, pengangguran, bencana iklim, dan degradasi lingkungan, serta berkembangnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Oleh karena itu, kita harus memiliki politik pembangunan Indonesia, yaitu kegiatan politik berencana, kegiatan ekonomi berencana, kegiatan sosial berencana, kegiatan kebudayaan berencana, kegiatan karakter bangsa berencana, kegiatan pembangunan daerah berencana, dan semua kegiatan berencana strategis lainnya. Keseluruhan rencana kerja itu harus dapat kita tuangkan dalam desain politik pembangunan yang cakrawalanya menjangkau masa depan, serta menjawab berbagai permasalahan bangsa dan negara. Kita juga harus dapat memahami dan mampu melihat perkembangan dan kecenderungan pada 25 sampai 30 tahun mendatang, baik dari isu demografi, geopolitik, geoekonomi, energi, sumber daya alam, teknologi, dan lain sebagainya. Bangsa yang unggul adalah bangsa yang mengerti kehendak zamannya. Pembentukan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dapat menjadi momentum di dalam memperkuat politik pembangunan Indonesia yang terencana, terpimpin, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI diamanatkan konstitusi untuk menjalankan tugas yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Harapan rakyat adalah kehidupannya yang semakin mudah, kesejahteraannya yang semakin meningkat, serta mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, DPR RI melalui fungsi pengawasan terus mengarahkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat, sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat, dan tentu saja mensejahterakan rakyat. DPR RI pada masa sidang ini akan memberikan perhatian yang besar terkait berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidakpastian, fenomena alam cuaca ekstrim El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih, mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN, menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual, mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan, mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi, menekankan pentingnya pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. DPR RI juga akan memberikan perhatian pada penyelenggaraan tahapan pemilu yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Demokrasi adalah alat, pemilu adalah alat, bahwa rakyat sejahteralah tujuannya. Bahwa masyarakat adil dan makmurlah tujuannya, bahwa rakyat sentosalah tujuannya, bahwa rakyat bersatu hidup tentramlah tujuannya. Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah menjadi kepingan-kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki. Perbedaan adalah alamiah, persatuan adalah perjuangan kita bersama untuk mewujudkannya. Jadi, marilah kita jaga dan rawat persatuan Indonesia. Fondasi utama kita membangun negeri adalah persatuan rakyat. Tanpa persatuan rakyat, sulit kiranya bangsa Indonesia bisa mencapai kemajuan. Bangsa Indonesia hendaknya setia kepada sifat asalnya, yaitu bangsa yang berbeda-beda tetapi dipersatukan oleh Pancasila. Ojo pedot oyot. Kita semua, elemen bangsa Indonesia, hendaknya memahami dan mengerti kapan waktunya bertanding dan kapan kembali bersanding untuk Indonesia. DPR RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan mengawal pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat,
DPR RI melalui tugas diplomasi menjalankan misi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik, membangun tata sosial, ekonomi, politik yang humanis dan berkeadilan sosial. Penyelenggaraan sidang umum ke-44 AIPA di Jakarta pada tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 2023 yang lalu merupakan forum ketua parlemen negara-negara ASEAN telah menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan pada masa yang akan datang. Pertemuan ke-44 AIPA dengan tema Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN sejalan dengan tema keketuaan ASEAN, yaitu ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Serangkaian kegiatan diplomasi yang akan dilakukan DPR RI adalah untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan menempatkan posisi Republik Indonesia yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global. Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2024. Tema pembangunan yang telah disepakati untuk dijalankan pemerintah pada tahun 2024 adalah mempererat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pemerintahan periode 2019 hingga 2024. Oleh karena itu, diperlukan fokus pemerintah dalam menjalankan program kerja untuk menuntaskan pencapaian berbagai target sasaran akhir RPJMN tahun 2020 hingga 2024, serta menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya. Pemerintah harus terus menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional di tengah perekonomian global yang belum kondusif. Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif. Sejak tahun 2019, pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas. Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya, sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden Jokowi ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, di mana dari 10 miliar rupiah hanya 2 miliar rupiah yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat, sedangkan 8 miliar rupiah dipergunakan hanya untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan. Menjadi harapan kita semua bahwa belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian lembaga akan semakin berkualitas, yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh kelompok penerima manfaatnya, yaitu rakyat. Pemerintah di dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2024 telah memperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan atau well-being budget yang mengkaitkan kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung, di mana anggaran berbasis kesejahteraan menjadi acuan di setiap kementerian lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN. Implementasi komitmen pemerintah untuk menjalankan anggaran berbasis kesejahteraan pada APBN tahun anggaran 2024 harusnya bisa menjadi legasi penyusunan APBN selanjutnya, sehingga
pemerintah yang akan datang bisa ikut serta dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Pada pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2024 di masa persidangan yang lalu, telah terdapat berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan antara DPR RI bersama pemerintah yang seharusnya telah dirumuskan oleh pemerintah dalam rancangan APBN tahun 2024 beserta nota keuangan yang akan disampaikan oleh pemerintah. Besok, tanggal 17 Agustus 2023 adalah 78 tahun Hari Proklamasi Kemerdekaan. Suatu kehidupan masyarakat Indonesia yang digambarkan oleh Presiden Soekarno, proklamator bangsa Indonesia, sebagai suatu kehidupan masyarakat di mana di dalam masyarakat yang demikian itu kita akan cukup sandang dan cukup pangan. Di dalam masyarakat yang demikian itu anakku tidak lagi menderita. Di dalam masyarakat yang demikian itu kita tidak lagi basah jikalau hujan turun dan tidak lagi kepanasan jikalau matahari terik. Di dalam masyarakat yang demikian itu kita mudah sekali bergerak dari satu tempat ke lain tempat. Di dalam masyarakat yang demikian itu kita mudah sekali menghirup udara segar dari kebudayaan yang tinggi. Dan di dalam masyarakat yang demikian itu kita akan hidup bahagia menurut cita-cita orang tua di zaman dahulu, tata, tentram, kerta, raharja. Telah 78 tahun lamanya kita membangun kemajuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Berbagai kemajuan telah dicapai bangsa dan negara kita. Indonesia termaksud dalam 20 negara terbesar perekonomiannya di dunia, masuk dalam kategori negara upper middle income. Kita dapat secara bertahan menurunkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kita telah memiliki sumber daya manusia yang handal di berbagai bidang. Kita telah memiliki industri pengolahan nasional. Kita juga telah dapat menjalankan industri strategis. Kita memiliki generasi muda yang berprestasi dan berbagai kemajuan lainnya yang sudah banyak kita capai. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu terus kita kerjakan agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia. Bahkan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia juga semakin terbuka ruang artikulasi peran kaum perempuan dalam segala bidang. Sebagai kemajuan yang dilandasi oleh kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia, bahwa peran kaum perempuan adalah penghargaan harkat dan martabat manusia di segala bidang. Akan tetapi perempuan juga masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Oleh karena itulah masih diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat peran perempuan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kaum perempuan juga harus memiliki semangat untuk saling peduli dan mendukung terhadap kemajuan kaum perempuan. Karena
masa depan dan kemajuan kaum perempuan ditentukan oleh perempuan itu sendiri. Ayo perempuan Indonesia, kita bisa. Selama 78 tahun kita membangun Indonesia, merupakan suatu pekerjaan meletakkan, menyusun, dan merekatkan setiap komponen karya terbaik anak bangsa menjadi suatu bangunan rumah kebanggaan dan rumah kebangsaan Indonesia yang berlandaskan fondasi Pancasila, yang dapat menjamin masyarakat di dalam